Rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya. Sadaqallah wa sadaqa Rasulil Karim. Santriwan, santriwati yang sangat saya sayangi, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam pondok dalam rangka terus mentelaah memperdalam tentang pengetahuan agama. Dalam mukadimah mungkin kalian sebagian sudah bisa memahami bahwasanya Allah memerintahkan kita sebagai hamba Allah yang namanya manusia. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Sedangkan ibadah itu poinnya ialah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Untuk itu kita harus tahu mana yang berupa perintah dan mana yang berupa larangan. Kalau kita diperintah ibadah sementara kita tidak tahu mana perintah mana larangan, akhirnya kita bisa amburadul. Mungkin karena rasa ingin bisa menjalankan aturan ibadah, semuanya dikerjakan. Perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Atau sebaliknya karena rasa takut dengan ancaman Allah, berusaha untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, karena tidak tahu mana perintah mana larangan, akhirnya yang perintahnya pun juga ditinggalkan. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan utlubul ilma walau anna bainaka wa bainahu bahrun min narin. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu, walaupun mungkin jarak di
di antara tempat untuk mencari ilmu dengan tempat kediamanmu terhalang oleh lautan api. Itu menunjukkan pentingnya mencari ilmu. Maka kalau kalian pergi ke pondok dengan niat mencari ilmu, kalian harus bersungguh-sungguh. Memasuki ruang belajar, jangan sampai terlambat. Ini juga termasuk pembinanya. Kalau semuanya merasa syukur, alhamdulillah saya sebagai pembina, sebagai ustadz-ustadzah bisa menyampaikan ilmu saya karena cita-cita kita agar kita bisa mempunyai ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Atau idza mata al-insan inqata'a anhu salasa asya'in. Apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah segala usahanya kecuali 3 perkara. 3 perkara itu antara lain ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya sekedar bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi bisa membawa manfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Termasuk yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Mungkin tenaga kita, ilmu kita, harta kita yang kita gunakan untuk ikhlas kalimatillah, semuanya bisa bermakna jariyah. Memasukkan uang ke kotak infak yang akhirnya digunakan untuk berjalannya pelajaran kalian, berjalannya ibadah kalian, semuanya itu bisa bermakna jariyah. Yang ketiga, yang terakhir, wawalatun sholihun, anak soleh. Kami yakin masing-masing orang tua kalian sangat mendapatkan kalian untuk bisa menjadi anak soleh. Anak soleh tidak bisa disulap, ya. Untuk bisa menjadi anak yang soleh, ini kita harus belajar, berusaha. Tadi sudah kami sampaikan suaranya dalam surat Al-Zukhruf, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut kepada Allah, orang yang bisa takut kepada Allah itu orang-orang yang tahu dasar, tahu dalil, tahu resep. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus benar-benar berdasarkan tuntunan, contoh atau perintah dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, innama yakhshallaha, sak temene wedi ing Allah min ibadihi, saking kaulane Allah al ulama, para ulama. Kalau alim mufrad, ulama jamak, orang-orang yang tahu. Nah, agar kita bisa tahu, kembali lagi ngaji. Kalau kita tidak ngaji sampai kapanpun kita tidak akan tahu bahwa
masjid. Omahe mepet masjid. Seperti rumahnya Nabi itu ceritanya keliling masjid. Rumahnya Aisyah itu ada di samping imaman sebelah kiri. Itu rumahnya Aisyah dengan Nabi. Terus di samping masjid itu rumah istri-istrinya. Nah sekarang ini seandainya sekalipun rumahnya itu mepet masjid, kalau tidak mau ngaji sampai tua, tidak akan bisa tahu, tidak akan bisa mengerti. Makanya ini sayangnya hadis ini dhaif ya. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Beijing. Negeri Beijing. Negeri Cina, Tiongkok. Sejauh apapun tempat mencari ilmu, tempuhlah. Makanya sekali lagi, karena kalian ke pondok dengan tujuan mencari ilmu, ini kami menghimbau hendaklah kalian semuanya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tidak hanya sekedar datangnya. Pokoknya kemana berkongkong merah, maya nasi mengangguk, ya. Tadi bisa alam saudara ya. Tidak kemana-mana. Diupayakan bagaimana supaya tidak ngantuk. Karena setan itu pintar. Waktunya tidur kalian digoda supaya nggak bisa tidur. Waktunya bangun, akhirnya tidak bisa bangun. Itu semuanya setan. Makanya kata Mujahid ahli tafsir di masa itu, al-ghururu as-syaitan. Sesuatu yang mempengaruhi seseorang untuk mengingat Allah itu adalah setan. Jadi kalian harus bisa memerangi setan. Ya, mungkin itu sekilas mukadimah. Sekarang coba dibuka surat 3 ya. Surat 3 ayat 142. Ini sudah saya dibaca. Ketemu? Surat 3 ayat 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه
semuanya ya. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Apa imma ta'awudiran qalabatum ala aqatikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban mu'ajjalan. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanajzi syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam diperhatikan ayat ini ya, sering kali disampaikan baik lewat khutbah Jumat atau mungkin lewat pengajian-pengajian rutin atau seterusnya. Am hasibatum apa to nyono sira kabeh, atau bisa diartikan apakah kamu merasa yakin anta dahulu ya tak lebu
kabeh al-jannata ing swarga. Jadi ini pertanyaan dari Allah kepada kita, khususnya kepada seluruh manusia pada umumnya. Apakah kamu sekalian merasa yakin dengan menyatakan Islam, dengan perbuatan kamu sudah menjamin kamu untuk bisa masuk surga? Kalau ya, perhatikan betul ayat ini. Apa sira kabeh nyono? Apa sira kabeh yakin yen sira kabeh wis mesti mlebu swarga? Padahal walamma ya'lam lan durung weruh sapa Allahu Gusti Allah alladzina ing wong akeh jahadu kang nemen-nemeni kang temenanan atau diartikan jihad. Namun kalau kita menggunakan istilah jihad, kadang-kadang terkejut seakan-akan jihad itu harus angkat senjata. Jihad bentuknya banyak, macamnya banyak, termasuk jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu, memerangi ngantuk. Bagaimana caranya? Sudah sering saya sampaikan dulu, saya itu ketika di pondok ngajinya tidak seperti sekarang 1 jam tidak ada, 3/4 jam, bahkan kadang-kadang setengah jam. Saya dulu di pondok ya, jam 7 pagi masuk gedung sampai jam 12 siang baru istirahat. Istirahat, salat zuhur, makan siang. Setelah itu ngaji lagi sampai asar. Istirahat, habis asar tidak ada kegiatan sampai maghrib. Habis maghrib langsung makan malam. Setelah makan malam ngaji lagi hingga jam 12 malam. Setelah itu sholat isya. Dulu seperti itu. Habis sholat langsung tidak pindah, gelap di tempat duduknya masing-masing tidur. Bahkan kadang-kadang jejak sirai wanginya. Karena begitu lamanya waktu belajar ya otomatis mata kita ngantuk. Tapi di dalam saku saya itu ada minyak angin. Mata saya pejamkan, saya oles minyak angin. Saya buka, langsung keluar air. Terus gak ngantuk. Jam 3 malam dibangunkan ngaji hingga subuh. Bayangkan, kok sekarang dipraktekkan di sini itu mengangguk-angguk terus itu. Karena sing sama lain. Inilah yang dimaksud jahadu, temenanan. Kalian di pondok ngaji setengah jam, tekuan wis telat, nggone ngaji merem tok. Tolong direnungkan ya kata-kata saya ini. Nanti kalau kalian sudah dewasa mungkin ingat, iya dulu Pak Taron sering kali gini menyampaikan ini.
insya Allah akan terkesan. Minkum saking sira kabeh walama dalam ya'lam as-sabirin walam bayak amalan durung weruh sapa Allah as-sabirina ing wong kang sabar kabeh. Saya ulang, apakah kalian merasa yakin bahwa kalian pasti masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah. Siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang sabar? Kesimpulan dari ayat ini bahwa syarat untuk bisa masuk surga antara lain pertama bersungguh-sungguh dan sabar. Sabar itu perbuatan sulit ya kan, dia ngomong enak, sabar mbak, sabar di, sabar cak, siapa tidak bisa bilang. Tapi untuk mewujudkan sabar ini sangat sulit, sangat sulit. Perlu saya contohkan ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada satu keluarga rumah yang meninggal dunia. Salah satu dari keluarga rumah itu meninggal. Nah, tepatnya siapa yang meninggal? Apakah suaminya? Apakah anak satu-satunya? Atau salah satu dari keluarga di rumah itu? Karena merasa susah kehilangan keluarganya, seorang ibu menangis. Tidak hanya sewaktu jenazah ada di rumah, sampai sudah dibawa ke makam, dimakamkan, itu masih ditangisi di atas makamnya sambil memegang batu nisan. Nangis terus. Tanpa sepengetahuan wanita itu, Rasulullah SAW mendekatinya. Lalu Rasulullah bersabda, ya Fulana isbiri wal tahtasibi, inanilahi ma'afadha wa ma'atta wa kulun indahu biajalin bersama. A, B, C, entah siapa namanya, berapa usianya. Fulana, Mbak, D, Na, Bu, bisa juga. Sabarlah dan berharaplah. Tolong jangan bicara sendiri atau sama temannya. Cara sendiri tambah parah. Sabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Karena semua yang memberi itu Allah, sekaligus yang mengambilnya kembali Allah. Dulu sampean lahir tanpa membawa sesuatu. Dengan tambahnya usia, tambahnya kekuatan, tambahnya pikiran, kamu diberikan ini, itu, ita, ira, ima. Sekarang salah satu dari pemberian Allah itu diambil kembali. Dan yang jelas setiap manusia sudah ditentukan ajalnya oleh Allah. Itu kan syarat bagus, Mas. Ayo Mbak, katanya. Pas mulai habis ngadu anak-anak. Wanita itu tanpa membuka matanya, justru yang dibuka mulutnya. Iya kami pergi dariku.
Inna la tusibu ma usibu. Sampai gak ngalami kaya sing alami. Terus karo aja manusia sabar ngalami kaya aku. Tapi dia tidak tahu kalau orang yang memberikan peringatan tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pergi pulang. Rupanya ada sepasang mata yang memperhatikan, mendekati wanita itu, entah bertanya atau memberitahu. Kalau bertanya mungkin pertanyaannya tuh dibilangi apa tadi oleh Nabi. Karena yang jelas dia langsung tersadar dan berdiri. Atau mungkin orang yang mengingatkan ibu tadi adalah Rasulullah. Betapa terkejutnya wanita itu mendengar Rasulullah, langsung berdiri, langsung menuju ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, atubu ilallah wa Rasul, maafkan kami ya Rasul, kami tadi tidak tahu kalau yang mengingatkan kami tadi adalah Rasulullah. Baiklah, kami sekarang sabar. Kalau kita jalan mungkin kaset. Apa jalan tadi? Jam. Kamu sulit ya membuka mata. As-sabru inda sadaqatil ula. Sabar itu di saat melihat, mengetahui, mengalami peristiwa yang pertama. Artinya begitu melihat salah satu dari hartanya hilang atau salah satu dari keluarganya mati, spontan yang harus kita ucapkan adalah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jatuh sabaru. Wala qad kuntum lan jadi teman-teman anak sira kabeh. Iku taman nauna arep-arep sira kabeh. Al mauta ing mati syahid. Min qabli an talqahu sadurunge nemoni sira kabeh ing mati. Wantung utawi sira kabeh kutang duruna padha ningali sira kabeh. Lan sira kabeh berharap angen-angen kepengin bisa mati syahid sadurunge awakmu ngadepi peristiwa. Pakot ra'aitumu, sekarang kamu telah melihatnya, menghadapi. Doaan tentang turun dan kamu melihatnya. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ini perlu saya bacakan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beberapa orang sahabat berkata, seandainya kita bisa terbunuh sebagaimana mereka yang terbunuh di dalam perang Badar, atau ada lagi yang berkata, seandainya ada peperangan lagi seperti perang Badar yang bisa kita ikuti, kita akan memerangi orang-orang musyrik dan kita akan mendapatkan kemenangan. Atau
kita mencari syahadah dari surga atau bertahan hidup dan mendapatkan rezeki, artinya rampasan perang. Lalu saat terjadi perang Uhud tiba, Allah mentakdirkan mereka masih hidup. Yang ikut berperang ternyata hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Lalu Allah menurunkan ayat, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Sebelumnya kamu berharap untuk bisa mati syahid sebelum kamu menemuinya. Sekarang kamu malah melihat di hadapan kamu ada jalan untuk bisa mati syahid. Makanya Rasulullah menyatakan jangan kamu berharap untuk ketemu musuh. Tapi kalau kamu dihadang oleh musuh, kamu harus siap menghadapinya. Ya, kalau begini, Mas, kemudian bisa dipahami dan terus semangat belajar. Ya. Jangan terpengaruh oleh apapun, bahkan mungkin oleh teman kalian. Jadi kalau kalian sedang belajar didekati teman, ternyata diajak bicara, ini tolong ditegur aja, udah cukup, jangan diteruskan. Karena tujuan kalian di pondok itu menuntut ilmu. Kalau terpengaruh oleh hal-hal yang bisa merusak keinginan kalian, rugi sendiri, pulang tidak bisa apa-apa. Ya, mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.